الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير الورى في البر والبحر أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات، قبل دخولنا إلى درسنا في هذه الليلة وقبل استمرارنا في تعلمنا ودروسنا في هذه المناسبة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا. Bergema Ustaz. Kenapa bergema? Suara Ustaz bergema. Sama. Coba Ada. Ibu. Okey, ada punya. Ibu coba cakap. Apa khabar Ustaz? Sudah tak ada jengung lagi sekarang. Okey dah. Baik. Sebelum kita mulai belajar bersama, marilah kita menyampaikan doa untuk kita semua, untuk orang tua kita, pasangan kita, keturunan kita, untuk para ikhwanina wa akhwatina, a'mamina wa ammatina, wa asatidina wa ustazatina, wa man ahabbana, wa man ahsana ilaina, wa man rahimana, untuk kebaikan kita dan mereka semuanya, kesehatan, keberkahan, keselamatan, kejayaan, kemakmuran, kesentausaan, juga kebaikan dan kebajikan serta kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik. أيها الإخوان والأخوات، نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة درسنا في الأسلوب العربي. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي هذا الكتاب الممتاز الجزء الأول إلى الصفحة 81. Kita minggu lalu sudah belajar buku Al-Mumtaz Jilid 1 ini hingga muka surat atau hingga halaman 81. Waqad tadarrabna ala wad'i jumlatin mufidatin min kalimati ajamah. Dan minggu lalu kita sudah mencoba meletakkan atau membuat kalimat yang sempurna dari satu kata, yakni kata ajamatun. Nah, nastamir. Kita akan lanjutkan sekarang. Tayyib. Tafaddalu an taftahu kutubakum. Silakan Bapak Ibu buka buku Bapak Ibu semuanya. Wa nata'al al-an as-safhah al-hadiyah was-samanin. Kita sekarang belajar halaman 81. At-tadrib do' kullan minal kalimatil atiyah fi jumlatin mufidatin. Ar-raqam al-thani. Nomor 2. Yakhsha. Yakhsha. Sekarang kita buat kalimat dari kata yakhsha. Man yurid ayyujarrib wa yuhawil ayyada hadhihi al-kalimah yakhsha fi jumlatin mufidatin ladaihi. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital,
adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Silakan siapa Bapak Ibu yang mau coba membuat kalimat dari kata yakhsha. Man yurid? Ana buat Tahu ya wali marah. Tafadhali Ibu Sukarti. Yakhsha. Bila ayat Quran A'udzubillah min Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Baik. Yakhsha. Al-jumlatul ula qalaha Ibu Sukarti innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Al-ulama'u atau ulama'i atau al-ulama'a? Al-ulama'u. Ya, kenapa U? Fa'il ya. Baik. Ini menarik ini. Ini sekaligus kita bahas ya. Baik, ini kita tanggal hari apa ini? Hari Jumat? Tanggal bulan? 1 Zulhijjah. Gurroh min Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah. والسابع من Juni. Juni. Ya. Al-muwafiq بالتاريخ السابع من جوني سنة 2024. Nah, Gurroh min Dzulhijjah. Tanggal 1 boleh kita ucapkan at-tarikh al-awwal min Dzulhijjah atau juga boleh kita ucapkan Gurroh min Dzulhijjati. Ayu sanatin alan. Tahun 1445 ya. Iya. Ya. 1445 bagaimana kita cakap? Sanata alfin Sanata. arba'imiatin khamsin warba'ina. Ya kan? Baik. Nah, nastamir. Baik, Bapak Ibu semua. Ini ada kalimat atau ada jumlah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Yakhsha fil mudhari Allah maf'ul bihi. Min ibadihi jar majrur al-ulama fa'il. Coba Bapak Ibu. Kita ingat. Bagaimana cara menerjemahkan ayat ini? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Bagaimana terjemahannya? Jika Innama apa artinya? Sesungguhnya. Oh ya, sesungguhnya Bukannya pada dasarnya, boleh. sesungguhnya Yakhsha takut. takutnya Allah. ditakuti. Nah, coba teruskan. Sesungguhnya ditakuti oleh para ulama Min ibadihi. akan Allah. Ya. Bagaimana? Ana Kalau cuba bagaimana Ibu? Ibu Sukarti mau coba? sesungguhnya Ya. yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya. Sesungguhnya takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama.
Jadi Bu Hajmi dijadikan pasif. Sesungguhnya Allah hanya ditakuti begitu ya. Hmm. Nah, baik. Termasuk di mushaf mungkin kita bisa simak, bisa kita lihat, bisa kita tengok. Kalimat ini atau ayat ini diterjemahkannya pada dasarnya atau pada hakikatnya atau sesungguhnya hanya para ulama yang takut kepada Allah begitu ya. Iya. Coba ini surat apa ayat berapa? Surah Fatir ayat 28. Coba barangkali Bapak Ibu bisa tengok mushaf. Bagaimana mushaf menerjemahkan ayat ini? Fatir ayat 48. 28. Oh, maaf. Fatir ayat 28. Coba, apa terjemahnya di situ? 28 ya. Iya. Sesungguhnya Em, takut kepada Sesungguhnya nama ya sebenarnya menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang beriman, berilmu, yang berilmu, ya betul, orang yang berilmu. orang berilmu. Hmm. Jadi Allah ditempatkan Sebagai sebentar. maf'ul. Kalimatnya kalimat aktif ya, kalimatnya aktif ya. Ya, dia dalam terjemahan ni ya kalimatnya aktif, Aktif, bukan pasif ya. tidak diberi pasif. Ya, boleh. Kita pahamkan maksud ayat itu kan dengan terjemahan yang kita bisa dapatkan dari mushaf ya. Nah, tapi kita pernah sampaikan bahwa di sini Allah maf'ul bihi dan Allah maf'ul bihi mendahului fa'ilnya al-ulama'u. Kita pernah sampaikan bahwa apabila ada fi'il fa'il maf'ul di mana maf'ul bihinya mendahului fa'ilnya, maka kalimat itu menjadi pasif begitu ya menerjemahkannya. Menerjemahkannya bisa dipasifkan atau lazimnya lebih baik dipasifkan. Sehingga kalimat yang ini menerjemahkannya bisa begini. Sesungguhnya Allah hanya ditakuti oleh para ulama dari kalangan hamba-hambanya. Sesungguhnya atau pada dasarnya Allah hanya ditakuti. Hanya ditakuti. Kenapa ada kata hanya? Karena innama itu Nama. adatun lil hasri, Ya, kata untuk membatasi. ya. Sesungguhnya Allah hanya ditakuti dari kalangan hamba-hamba Allah, dari kalangan hamba-hambanya para ulama. Tapi itu kurang bagus. Lebih baik begini. Sesungguhnya Allah hanya ditakuti oleh para ulama dari kalangan hamba-hambanya. Atau sesungguhnya Allah hanya ditakuti oleh orang-orang berilmu dari kalangan hamba-hambanya. Gitu. Nah, kalau ini berbeda dengan kalimat innama yahsyal ulama'u, Allah berbeda. Kalau innama yahsyal, kalau kalimatnya innama yahsyal ulama'u Allah, nanti memahaminya sesungguhnya Hanya, para ulama hanyalah takut kepada Allah. Berbeda kan? ya berbeda. Nah, gitu. Nah, jadi kalimat ini menegaskan bahwa hanya para ulama saja yang takut kepada Allah. Atau Allah hanya ditakuti oleh para ulama atau oleh para orang berilmu dari kalangan hamba-hambanya begitu. Nah, dengan begitu maka ada sedikit perbedaan makna. Atau mungkin juga cukup bermakna ya perbedaannya. Perbedaan maknanya sangat jelas antara pasif sama aktif. Aktif dan pasif begitu. Sudah, itu saja sebagai gambaran ya, betapa uslub ini bisa memberikan perspektif yang berbeda dalam pemahaman. Dah, cukup. Ala nastamir. Man yurid ayyadha hadhil kalimah yahsya fi jumlatin ukhra. Ana Ya, uhawil. tafadhali, Ibu Hajbi. La takhsha in kunta ala haqqin. Ya, tayyib. La takhsha In kunta in kunta ala haqqin. ala haqqin. Bagus ini. In kunta ala haqqin. Sudah paham ini ya? La Ya. takhsha in kunta ala haqqin. Bagus.
Mudah, simple. Sudah paham artinya nih? Boleh Ibu Hajri terjemahkan? Janganlah kamu takut jika benar. Iya, jika engkau berada di atas kebenaran. Ya, terlaknya begitu ya. Jangan takut jika kau benar. Iya, baik, alhamdulillah. Hal hunaka kalimatun ukhra? Hal hunaka jumlatun ukhra ladaikum? Wawi Ustaz. Abang Haidir silakan. Az-zamanu bati'un liman yantazir. Az-zamanu bati'un liman Yantaziru. yantaziru. Semua. Wasari'un liman yakhsha. Wasari'un liman yakhsha. Iya, baik. Abang, tarjim ilal Indonesia, ilal Malayuwiyah. Masa itu perlahan untuk orang yang menunggu dan cepat untuk orang yang merasa takut. Iya. Iya, az-zamanu bati'un liman yantadir wa sari'un liman yakhsha. Ini bahasanya puitis ya, Abang ya. Bahasanya puitis. Bahasa pujangga ini. Ya, bagus, selamat. Alhamdulillah, rabbil alamin. Az-zamanu, waktu atau masa atau zaman. Zaman itu bahasa Arabnya boleh az-zamanu maknanya panjang, juga boleh az-zamanu maknanya pendek. Az-zamanu sama maknanya zaman atau masa. Tapi nanti zamannya berbeda. Kalau az-zamanu apa jamaknya? Az-zamanu, zamanun maknanya panjang, apa zamannya? Ada yang tahu tak? Kalau zamanun zamannya ada yang tahu tidak? Zamanun maknanya pendek. Ya, kalau zamanun maknanya pendek, zamannya adalah azmanun. Azmanun, zamanun, zamanani, azmanun. Tetapi kalau zamannya, maaf. Tetapi kalau zamanun maknanya panjang, maka zamannya bukan azmanun, tetapi seperti ta'amun. Ta'amun apa zamannya? Apa Imam? At'imatun, syarabun, asyribatun. Maka zamanun, Azminatun. azminatun. Dan dalam buku-buku bahasa Arab kita temukan kadang disebut dengan zaman panjang, kadang disebut dengan zamanun, dan zamannya juga berbeda. Nah, kita harus tahu mengembalikan jamak ke mufrad dan bisa membuat mufrad ke jamak, mengubah mufrad ke jamak. Bagus, alhamdulillah. Jumlatun ukhra, man yurid ayyadha'aha fi jumlatin mufidatin ukhra. Siapa yang mau meletakkan kata yakhsha dalam kalimat yang lain? Ada tidak? Cukup? Cukup, udah cukup ya. Berikutnya, al-mudda'i. Nastamid ila safhatin ukhra, as-safha tsaniyah. Al-mudda'i. Nah, ini al-mudda'i. Orang yang mengaku-ngaku ya, mulut besar. Man yurid ay yuhawil ay yadha' hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin. Fatafadhal mashkurun. Siapa mau coba? Al-mudda'i. Saya coba yang simple ya Pak. Ya, silakan Pak Haji. Al-mudda'i. Laisa al-mudda'i aminan bal kaziban. Laisal mudda'i Aminan ya. Aminan, bagus. Aminan bal kaziban. Bal kaziban. Baik. Wah, siapa yang ikut belajar nih? Saya Pak, cucu. Cucu, selamat. Ya, ikut belajar ya. Alhamdulillah. Bagus suaranya. Balkadiban ya. Laisal mudda'i aminan balkadiban.
Bagus, selamat. Amin ini dari kata apa? Amina ya'manu ya. Amina ya'manu ini isim fa'ilnya ada aminun, ada aminun. Kita tuliskan ya. Ada aminun, ada aminun. Nah, kalau aminun artinya selamat. Sama dengan salimun. Nah, kalau aminun terpercaya. Muhammad al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Nah, jadi pengucapannya beda antara aminun dan aminun. Mananya juga berbeda. Kalau amin berarti terpercaya, kalau aminun berarti aman. Meskipun begitu, nanti juga kita akan temukan aminun ini juga bermakna selamat juga. Ini terpercaya ya. Tapi juga aminun terkadang dimaknai juga dengan selamat atau aman. Aman. Contohnya dalam surat At-Tin ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil Amin. amin. Apa arti amin di situ? Aman. Selamat. Aman atau selamat. Jadi amin ini boleh bermakna selamat, aman atau bermakna terpercaya. Lihat konteks saja. Bagus, selamat Pak Haji. Alhamdulillah. Taib, man yurid ay yadha hadhil kalima fi jumlatin ukhra. Man yurid ay yulqiya jumlatan ukhra fi hadhil munasabah. Tafadhal. Tafadhal. Ustaz, anak tengok adakah ayat ini betul atau tidak. Taib. La takun mudda'in di annal mudda'iya yastakbiru wa yaqulu an syai'in bila ilmin. La takun Mudda'in. Betul. mudda'iyan. Mudda'iyan. Ya, ianya dihidupkan. Dia macam qadiyan. Naam, qadin qadiyan, qasin qasiyan, alin aliyan, dorin dorian, jarin jarian, masyin masyian. Ini kan al-mudda'i isimnya isim mangkus kan? Isim mangkus itu adalah isim yang huruf terakhirnya berupa huruf ya dan sebelumnya berharokat kasroh. Itu namanya isim mangkus. Pada saat rofa, isim mangkus huruf ya-nya tidak dibaca. Makanya menjadi al-mudda'i atau mudda'in kalau tidak ada alif lam. Begitupun pada saat majrur, ya-nya tidak dibaca. Al-mudda'i saja. Tetapi pada saat mansub, huruf ya-nya dihidupkan. Baik ada alif lam maupun tidak ada alif lam. Makanya ketika mudda'in dijadikan mansub, maka menjadi mudda'iyan. Karena itu maka la takun mudda'iyan. Begitu. Li'annal mudda'iya, tuh tadi udah betul ya. Li'annal mudda'iya Yastakbiru yastakbiru semua wa yaqulu an syai'in bila ilmin. yastakbiru wa yaqulu an syai'in bila ilmin. Ya, bagus, alhamdulillah. Silakan Ibu Sukarti terjemahkan. Tarjimi ilal Indonesia. Janganlah awak menjadi orang yang suka mengaku-ngaku. Ya. Janganlah awak menjadi seorang yang suka mengaku-ngaku. Ya. Kerana sesungguhnya orang yang mengaku itu bercakap besar dan berkata-kata tentang sesuatu tanpa ilmu. Ya. Yastakbiru Ibu terjemahkan apa tadi? Dia macam iblis lagi tu Ustaz, rasa diri dia besar gitu. Menyombongkan diri mungkin ya. Merasa besar. Ya, merasa diri besar. Yastakbiru merasa diri besar, wa yaqulu an syai'in bila ilmin.
Nah, ini ada kata bila. Ini bila ini bagus nih digunakan buat uslub. Mana bila? Tanpa. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah, Ibu Sukarti. Taib. Man yurid ayuhawil Ustaz, fi jumlatin. Ustaz, saya yang dah saya buat ni macam dekat-dekat dengan apa yang Sukarti buat. Boleh. Silakan. Al-mudda'i 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 huwa alladhi yatakallamu mutakabbiran walladhi alladhi yatakallamu yatakallamu mutakabbiran mutakabbiran wa fil waqi'i huwa syakhsun jabanun mutakabbiran wa wa fil fil waqi' sebentar. Wa fil waqi'i huwa syakhsun huwa syakhsun jabanun. jabanun. Ya, bagus. Wa syakhsun jabanun. Bagus nih. Ya, pikiran yang sama, perspektifnya berbeda, uslubnya berbeda. Ya, bagus. Begitulah bagus ya. Alhamdulillah. Baik. Al-mudda'i huwa alladhi yatakallamu mutakabbiran wa fil waqi'i huwa syakhsun jabanun. Silakan Ibu Hadwi tarjim ila Orang yang Nampak atau Ustaz? boleh besarkan Su? Boleh. Tak nampak apa-apa. Oh, Kenapa ya? Scroll dia left and right ke bawah. Boleh scroll. Kat mana? Dia ada scroll up and down tu kan, ada scroll boleh jadi ke atas ke bawah, kiri dan kanan pun boleh. Kiri dan kanan memang tak nampak. Dia sebelah kiri tu ada macam pen, ada macam-macam gitu. Dia ada macam bar gitu kan tu, sebelah kanan sekali ataupun Sebelah kanan tak ada, sebelah kiri yang ada. Ibu tak bisa tengok? Chicken. Ibu Sukarti tidak bisa melihat skrin? Belum, tak nampak. Yang sebelah kiri tu tulisan macam page lama punya tentang yaksha. Bagaimana ya? Yang tadi yang yaksha tu ada tapi kecil je kat tepi kiri. Oh, zoomnya Bu, zoomnya dibesarkan ya? Ada, kalau plus minus pun boleh. Plus minus, tak ada plus minus. Tu pakai handphone ataupun pakai laptop. Oh, laptop lagi senang Su. Itu ada sebelah bawah sekali ada bar tu, boleh kiri ke kanan. Yang sebelah kanan atas boleh atas bawah. Kemudian percentage ni ada plus minus, ada macam apa? The enlarger gitu kan. Boleh besarkan. Tak nampak. Sekarang dah nampak belum Ibu? Saya nampak, saya boleh besarkan, boleh kecilkan, boleh ke kiri ke kanan. Pasal saya ni pun memang orang yang tak begitu tahu. Jadi macam gini jadinya. Tak apa. Nanti Ana tanya anak-anak. Okey, tak apa, baik. teruskan je. Okey, baik. Baik. Ini page 1, muka surat 1, tulisannya yakhsha ya. Ini jadi masuk ke page 2. Tulisannya mudda'i. Ustaz sudah masuk page 2 kan? Ya, sekarang page 2, halaman 2. Ya. Baik. Ya, Ibu Hadwi tadi boleh terjemahkan Ibu. Jadi al-mudda'i ini orang yang mengada-ngada begitu. Dia adalah orang yang bercakap sombong. Ya. Walhal dianya adalah seorang yang penakut. Ya, pengecut. Jawaban pengecut. Ya, baik. Wafil waqi, Bapak Ibu apabila belum tahu, wafil waqi itu bahasa maknanya itu dalam kenyataannya ya, in fact gitu ya. Ataupun kita kalau dalam bahasa Melayu kita walhal pun boleh, padahal pun boleh. Oh, bahasa Melayu walhal digunakan ya? Ya, walhal, betul. Walhal, kenyataannya ya. Kenyataannya. Walhal, baik. Walhal, nah. Bahasa Arabnya adalah wafil waqi atau fil waqi, walhal atau in fact gitu ya, kenyataannya huwa syakhsun jabanun,
Wa mubtada syahsun jabanun khabar terbuat dari naat dan man'ut. Jabanun ini isim fa'il. Ya. Jadi kata jabuna. Jabuna yajbunu isim fa'ilnya jabanun. Jabanun bukan masdar tapi isim fa'il. Jadi isim fa'ilnya bukan jabinun, bukan juga jabinun, tetapi jabanun. Nah, seperti ini isim fa'il itu banyak ini ya, banyak polanya ya untuk yang mujarod, sulasi mujarod. Kita belum belajar sampai ke sini di sorob, tapi sholat pada waktunya akan sampai. Bagus, selamat, alhamdulillah. Yakfi al-mudda'i. Ala nastamir, kita lanjutkan kata berikutnya. Ana afta as-sofha as-salisa. Saya buka halaman 3. Siba'un. Siba'un. Siba'un maknahu binatang buas ya. Siba'un. Baik, man yurid ayuhawil fi wad'i hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin. Siba'un. Binatang buas. Baik, ana sa'uti lakum misalan. An-namiru minas siba'i. Al-mawjudati fil ajamati. Tuh, atau fil gobati. Udah, ini aja. An-namiru minas siba'il mawjudati fil ajamati. Apa? Macan apa? Harimau ya. Harimau adalah termasuk binatang-binatang buas yang ada di hutan. Al-mawjudati fil ajamati, di hutan. Baik, itu contoh saja. Baik, man yurid ayadha fi jumlatin ukhra? Ana buat macam gini boleh tak Ustaz? Silakan Ibu. Hunaka kathirum minas siba'i kal asadi wan namiri wa dhi'bi wa ghairiha fil ghabah. Betul. Hunaka katsirun. Anak tua bawalan. Hunaka katsirun minas siba'. Gimana Bu? Kal asadi Benar ya? Hunaka katsirun minas siba'i. minas siba'i. Oke, baik. Terus? Kal asadi wan namiri wa dhi'bi wa ghairiha fil ghabah. Kal asadi wan namiri wa dhi'bi Tuma Wa ghairiha. wa ghairiha. Baik, betul. Betul Ibu. Hunaka katsir minas siba' kal asadi wan namiri wa dhi'bi wa ghairiha. Coba, Taib Ibu tarjimi ila al-Indonesia. Terdapat banyak binatang buas seperti singa, harimau, beruang dan lainnya di dalam Ibu, hutan. maaf, adibi atau azibi? Maaf, salah tulis saya ya. Wadhi'bi. Oh, kalau beruang itu adibi ya, bukan azibi. Oh, sorry. Azibi ini, Salah tulis. kalau azibi ini serigala. Serigala itu apa? Serigala juga sama ya. Serigala. Ya, boleh tambahkan tadi apa beruang ya? Beruang berarti wadibi. Wadubi ya, wadubi. Waghairiha tuh. Jadi sambil kita menghafal kosakata atau mufradat yang lain, yang baru-baru. Baik, betul Ibu. Selamat, alhamdulillah. Baru 2. Silakan ada lagi yang lain. Man yurid ayadha fi jumlatin ukhra min kalimati siba'un. Satu lagi, silakan. Saya guna yang ayat daripada Ustazah Sukarti saya tambah sikit. Boleh Wajib, silakan. Bahasa Melayunya gini, Pak. Ya. Semua binatang buas seperti singa,
harimau, ini apa? Zibi musang ya? Serigala. Serigala, mereka mempunyai gigi-gigi yang tajam. Nah, coba. Bagus itu. Saya cuba ya. Jami'u sibai al-hayawani Terbalik. Jami'u al-hayawanatis sibai gitu. Jami'u al-hayawani sibai. Betul Pak? Al-hayawanat as-sibai. Jami'u al-hayawanat sibai Ya. kal asadi wan namri wazibi An-namiri. wazabi ke zibi? Wazibi lahum asnanun hadatun. Wazibi wadubbi. Lahum Atau laha, Faji? binatang laha, okey. Tidak berakal kan, berakil ya? Laha, ghairu, okey. Laha asnanun hadatun. Wow, mantap ini. Bagus ini. Asnanun hadatun. Udah betul. Bagus ini, Pak Haji. Selamat. Bahasanya udah bagus. Jami'ul hayawanatis sibai kal asadi wan namiri wal dhi'bi wad dubbi laha asnanun hadatun. Udah betul, bagus. Selamat. Nah, paling tadi perbaikannya lahum menjadi laha ya, sebab ini tidak berakal. Ya. Teorinya masih ingat lagunya? Ya. Kullu jam'in ghairi akilin mu'annasun mufradun. Nah, gitu. Kullu jam'in ghairi akilin mu'annasun mufradun. Setiap jamak yang tidak berakal adalah alhamdulillah, maaf, adalah muannas mufrad. Ya, begitu ya. Bagus, selamat, alhamdulillah, Pak Haji. Taib, yakfi siba'un. Ala nastamir ila kalimah ba'daha wa hiya silahun. Silahun. Senjata ya. Weapon ya bahasa Inggrisnya ya, weapon ya. Weapon. Baik, man yurid an yadha hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin. Silakan, siapa mau ambil kesempatan pertama? Silahun. Ustaz, minta maaf Ustaz. Bagaimana? Minta maaf Ustaz, saya nak keluar sekejap. Ada hal Ustaz, ada orang datang. Boleh Bu, silakan. Ibu. Okey, saya dengar video kemudian lah. Ya, baik. Bagaimana Pak Haji? Ada hadis Pak, ad-du'a'u silahul mu'min. Bagus. Sudah hafal hadis Pak Haji ya. Ini sangat populer apa? Hadis sangat populer ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Silahul mu'mini. Baik. Kalau saya tambah sikit boleh Pak? Boleh, gimana? Ad-du'a'u silahul mu'min fad'u alayya aduwikum. Fad'u ala aduwikum. Fad'u ala aduwikum. Bagus ini. Fad'u ala aduwikum. Bagaimana maknanya Pak Haji ini? Doa itu senjata orang mukmin, maka berdoa. Kalau doa Allah tu maknanya apa? Mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan. Mendoa keburukan ke atas musuh kamu. Iya, bagus. Berarti Pak Haji masih ingat nih berbeda antara ad-du'a li dan ad-du'a ala. Masih ingat Pak Haji ya? Ya, bagus. Selamat, alhamdulillah. Berarti apa yang sudah kita pelajari pada masa-masa lalu masih ingat. Alhamdulillah. Fad'u ala aduwikum atau ala a'daikum. Bagus, selamat, alhamdulillah. Selesai. Alan, man yurid ayyulqiya jumlatan ukhra. Siapa yang mau menyampaikan ayat yang lain atau kalimat yang berbeda yang lain? Coba Pak Andi, silakan Pak Andi. Baik, bismillah. Qatala Aliyun. Ya. A'daihi. A'da'i.
Ada, Adaihi. adahu, Adahu. Nam. adahu, maf'ul bih kan? Bisilahi. Bisilahi. Ya. Qatal aliyun adahu bisilahi. Terjem ilal Indonesia, Pandi. Ali membunuh musuh-musuhnya dengan senjata. Iya, alhamdulillah. Selamat, bagus buat kalimat yang sempurna. Sukses. Baik, berikutnya. Man yurid ayyulqiya jumlatan ukhra min hadhihi al kalimah. Silahun. Jumlatun salisatun. Kalimat yang ketiga atau ayat yang ketiga. Ayat itu dalam bahasa Singapura, Malaysia artinya kalimat ya. Jadi kalau kita mendengar kata ayat di sini bukan ayat Al-Quran, tapi ayat dalam makna kalimat dalam bahasa Indonesia. Silakan ada yang lain mau coba silakan. Man yuhawil? Ibu Hajwi mau coba lagi, Ibu Hajwi, kata silahun. Okay. Abang Haidir mau coba? Silahun. Ana cuba saya. Ya Ibu Sukarti, silakan. As-sikinu As-sikinu silahun minal aslihati lati ya minal aslihatil lati nasta'miluha allati nasta'miluha linudafi'a anfusana. sebentar. Allati nasta'miluha. Boleh diulangi Bu? Nasta'miluha. Linudafi'a anfusana. Maaf. Linudafi'a an anfusina. Demi seteruan. Ya, ad-difa'an anfusina. Ya, as-sikinu silahum minal aslihati allati nasta'miluha lidafi'a an anfusina. Silakan Ibu Sukati terjemahkan. Tafaddali an tutarjimi ilal Indonesia. Pisau itu adalah sebuah senjata daripada beberapa senjata yang kita gunakan untuk mempertahankan diri kita. Iya, bagus. Pisau adalah salah satu senjata dari senjata-senjata yang kita gunakan untuk melindungi atau untuk menjaga, membela diri kita. Bagus, selamat, alhamdulillah. Ada yang lain mau coba? Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Haji silakan. Kalau silahun jamak dia aslihatun Ustaz. Naam, aslihatun. La tahmil La tahmil aslihatan aslihatan indama takunu fil amakinil ammah. indama takunu Fil indama amakinil ammah. indama takunu fil amakin Amakinil ammah. ammati. Ammati. Ya, bersyidah ya. Ya. Bagus, selamat. La tahmil aslihata indama takunu fil amakinil ammati. Atau indama kunta ya, sebab indama itu biasanya menggunakan fil madhi. Oh, indama kunta. Oh, okay. Indama kunta, hinama kunta. Ya. Okay. Jadi bisa tukar menggunakan kunta ya Bu ya. Ya, indama kunta, betul. La tahmil aslihatan indama kunta fil amakinil ammati. Bagus, selamat, alhamdulillah. Masih ada mau coba kata silahun? Cukup? Ya, cukuplah. Cukup, baik. Alhamdulillah. Nastamir ila al-kalima ba'daha wa hiya kadzabun. Kadzabun.
Kadzabun orang yang suka berdusta ya. Yang sering berdusta, berdustanya banyak. Kadzab jadi isim fa'il Ustaz ya? Bagaimana Ibu? Itu isim fa'il ya? Ya, ini sigotnya sigot mubalago. Isim mubalaghah. Oh, okey. Mubalago. Nah, yang saya tahu mubalago itu dibuat dari isim fa'il. Ya. Sigot mubalago itu diambil dari sigot isim fa'il. Ini aslinya dari kata kadibun. Isim fa'ilnya kadibun. Ya. Orang yang berdusta. Ketika kita ingin buat menjadi sigot mubalago itu maknanya sangat ya. Maka gunakan salah satunya wazan fa'alun, kadzabun. Ini orang yang sangat berdusta, yang sering berdusta. Kadzabun. Ya, bagus. Selamat. Silakan ada yang mau coba? Ustaz tanya Ustaz. Ya, Pak Andi bagaimana? Kadzabun min ayatin minal munafiqin. Kadzabun bagaimana? Min ayatin minal munafiqin. Baik, baik. Bentar. Pak Andi maksudnya bagaimana konsepnya? Banyak berdusta adalah Termasuk ciri-ciri orang munafik. Iya Ustaz. Atau min ahadin min Min alamatin nifaqi atau min alamatil munafiqina. Nam. Nah, baik. Al-kadzabu ini maknanya ke orang, bukan kepada sifat. Jadi kan maksud Pak Andi, sifat kadzab itu adalah termasuk sifatnya atau termasuk tanda-tandanya orang munafik kan? Betul Ustaz. Nah, kalau al-kadzabu itu orang. Jadi bukan kepada sifat, sehingga perlu diperbaiki kata kadzabun. Tetapi yang kita minta adalah kadzabun, bukan al-kizbu. Atau al-kadzibu ya. Masdar dari kadiba, masdar dari kadzaba yakdzibu adalah kadzibun. Kadzibun. Al-kadzibu min alamatin nifaqi atau min alamatil munafiqina. La takun kadzaban. Nah, gitu saja. La takun kadzaban. Nah, musyrik. La takun kadzaban. Boleh tambahkan lagi Pak Andi? La takun kadzaban atau ada lagi yang lain? Silakan. Li'annahu minal munafiqin. La takun kadzaban li'annahu. Janganlah kau menjadi orang yang suka berdusta karena ia adalah tanda orang munafik. Belum cocok juga. Paling kalau Bapak Ibu mau gunakan kata kadzabun begini. La takun kadzaban li'anna kadzaba munafikun. Paling begitu. Lian. Coba bagaimana memahami? La takun kadzaban li'anna kadzaba munafikun. Jangan menjadi orang yang suka berdusta karena orang yang suka berdusta adalah munafik. Nah, ini sudah betul kalau secara bahasa sudah benar. Oke, gitu Pak Andi? Baik Ustaz. Oke, baik. Baik, berikutnya siapa lagi? Ar-Raqam Ats-Tsani, al-Jumlatus Tsaniyah. Ustaz nak try. Ya, Ibu Surati. Al-mar'ul kadzabu Al-mar'ul kadzabu sayu'aqibuhullahu bi'adzabin alim. Sayu'aqibuhullahu. Baik, sebentar. Ini kata aqaba yu'aqibu. Kalau gunakan azab ya. Nah, boleh gunakan azab, tapi mungkin ini lebih tepat menggunakan bi'iqobin, bukan bi'azabin. Bi'uqubatin. Uqubin atau uqubatin. Ya, bi'iqobin atau bi'uqubatin. Sayu'aqibullahu bi'uqubatin. Terus? Alimatin. Ya, bi'uqubatin
alimatin atau biiqabin alimin. Bapak Ibu, apa bedanya iqabun dan azabun? Kalau yang saya pahami ya, iqabun itu lebih kepada punishment, hukuman. Hukuman. Sedangkan azabun itu siksaan. Sama tidak hukuman dengan siksaan? Tak sama. Siksaan apakah selalu hukuman? Ada orang yang tidak bersalah. Ada tidak di dalam kehidupan dunia? Ada orang tidak bersalah tapi disiksa. Ada tidak? Ada. Kalau kat dunia ada. Kat dunia ada. Kalau kat luar, kat akhirat tak ada. Ya, di hari tak ada. Tapi di dunia yang kita lihat, ada orang tidak bersalah, tidak punya dosa, tetapi oleh orang lain dia disiksa. Nah, itu azabun. Nah, kalau iqabun itu hukuman. Berarti hukuman itu adalah sesuatu yang terjadi karena ada sebuah kesalahan. Dan ya sebetulnya azab itu bagian dari hukuman juga, tetapi ada kalanya ada perbedaan antara iqab dan azabun. Azabun itu lebih dahsyat daripada iqab ya. Azab itu siksaan. Dan namanya siksaan pasti menyakitkan. Atau setidaknya kalau namanya siksaan itu selalu menyakitkan. Tapi kalau hukuman itu ada dua, ada yang edukatif ya, edukatif. Ada tidak hukuman yang mendidik? Kalau dalam pendidikan, dalam education, itu ada iqabun yang litakdib untuk mendidik, ada kan? Ada. Ada. For Nah, kalau deterrence. ada dua, bisa ada litakdib positif, tapi juga ada untuk untuk mana menyakiti. Itu berarti bukan litakdib, itu mah berarti al-adza, sakit ya. Litakdiyati memberikan atau lil idza, bukan litakdiyah tapi lil idza untuk menyakiti. Begitu. Jadi Kalau yang denda itu masuk iqab juga ya Ustaz ya? Membayar dendanya. denda termasuk itu kayak saman ya. Kalau di Singapura namanya saman. Denda. Saman. Jadi tidak masuk iqab Ustaz ya? Saya pikir masuk. Hmm. Masuk hukuman. Termasuk. Tapi ya tentu saja lihat konteksnya juga ya. Kalau kita sedang berhaji, lalu kita meninggalkan salah satu wajib haji, kita kena dam ya. Iya. Kita harus bayar dam. Nah, itu dam itu kan denda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dam itu semacam denda. Kalau bahasa Singapura apakah dam disebut dengan saman, Bapak Ibu? Denda Ustaz. Boleh juga. Saman. Denda pun boleh, saman pun boleh. Tapi selalunya orang gunakan denda, tak gunakan saman. Ya, maksudnya dam yang dibayarkan orang haji yang ketinggalan wajib haji kan disebut dengan dam. Nah, kalau bahasa Indonesia biasa nyebutnya denda. Kalau orang Singapura apakah menyebut dam sebagai denda saman? juga. Saman juga ya? Gunakan saman Ustaz dalam macam soal dam haji ini, denda. Denda. Ya. Saman itu macam saman kerana kesalahan trafik misalnya. Meletak kereta di di garisan kuning misalnya. Jadi ataupun melanggar lampu merah misalnya. Itu boleh dipanggil saman. Tapi kalau haji tidak saman ya. Haji tidak ada saman ya. Ya, bukan saman. Ya, baik. Lebih kepada itu kalau dam itu kalau disebut iqab belum tidak tepat ya. Kalau situ tidak tepat. Sebab orang berhaji masa diberi hukuman? Tidak kan? Itu mah apa ya? Mungkin boleh dipahami sebagai untuk menyempurnakan yang tertinggal. Untuk kasus denda itu. Tetapi kalau untuk konteks yang lain, misalnya kalau di Indonesia ada orang terlambat bayar.
misalnya harus membayar jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulan. Lalu lewat 1 bulan, maka dia mendapatkan denda. Harus menambah bayaran menjadi tambah 50% misalnya. 50%. Nah, itu denda dari situ bisa disebut iqab, hukuman kalau untuk konteks ini. Berbeda dengan dam haji, itu denda tapi bukan hukuman, bukan iqab begitu. Jadi lihat konteks Pak Andi. Nah, Ustaz. Oke, baik. Cukup? Kadzabun? Lagi, Ustaz, saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Haji silakan. La tusyarik bil kadzabi. Sebentar. La tusyarik itu, tusyarik ini lazim atau muta'addi? Syarak. Oh ya, tak boleh. Dia muta'addi ya. Ya, jadi la La tusyarik. tusyarik al-kadzaba. Begitu saja, langsung. Tidak perlu pakai di. La tusyarik. La tusyarikil kadzaba. Sebentar, Ibu mau gunakan ma'rifat atau tusyarik. nakirah? Ya. Boleh Mau gunakan maksud, ma'rifat boleh atau nakirah? kadzaban, boleh juga la tusyarik kadzaban. La tusyarik kadzaban, siapapun ya. Ya. Tidak tertentu, tidak ma'rifat. La tusyarik kadzaban Li'annahu li'annahu saufa saufa yada'uka oh yada'uka. bukan ada yada Oh, wada'a yada'u ya, tayyib. wada'a yada'u yada'uka fi mushkilatin. Fi mushkilatin. Iya. Bagus. Tarjim ila Indonesia, Ibu. Jangan kamu apa tu Temani. Berteman, boleh. bersama begitu Berteman ya, boleh berteman, Bersekongkol. bersekongkol, bersekongkol. bersahabat, tusyarik, orang yang pendusta, orang yang sering berdusta kerana dia akan membuat kamu berada dalam kesusahan. Betul, bagus, selamat, alhamdulillah. Baik. La tusyarik kadzaban li'annahu sawfa yad'uka fi mushkilatin. Mungkin fi mushkilatin mudirratin yang membahayakan, boleh tambahkan. Mudirratin. Syaraka yusyariku. Syaraka yusyariku itu secara makna boleh maknanya menjoinkan. Atau menemani ya, menemani. Syariku Umaru sohibahu. Umar menemani temannya. Syaraka yusyariku. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Baik, man yurid ay yada hadil kalimah fi jumlatin ukhra? Al-jumlatul rabi'ah. Coba Ustaz. Ya. Silakan abang Hadir, silakan. Inna ar-ra'isa al-amrikiyya kazzabun. Inna ar-ra'isa al-amrikiyya kadzabun. Khalas Bang? Atau ada lagi yang lain? Wa kalamuhu la yusaddiqu. Wa kalamuhu La yusaddiqu. la Yusaddiqu. yusaddaqu atau yusadiqu? Yusaddiqu. Tidak dipercayai. Yusaddaqu majhulkan. Nah. La yusaddaqu bihi. Nah, begitu ya. Innar ra'isal amrikiyya kadzabun wa kalamuhu la yusaddaqu bihi. Begitu. Sesungguhnya Presiden Amerika pendusta dan kalamnya tidak dipercaya. Baik, selamat Abang. Ada lagi?
Cukup? Cukup, sudah 4 ya. Sekarang jam berapa? Masih masih panjang, masih ada waktu 20 menit. Masih banyak lagi. Masih banyak. Masih panjang waktunya. Nah, harap bersabar. Lalu 5 ayat ni 3 ayat sebab itu cepat Ustaz. Lalu panjang. Ya, baik, baik, baik. Yashummu. 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 Ya, silakan. Ma makna yashummu? Mencium. Mencium. Silakan. Asyummul ummu tiflataha. Ya, sebentar. Tashummul ummu. Tashummul ummu. Tiflataha. Al-jamilatal lati Tiflataha al-jamilatal lati. tastayqizu min naumiha. Al-jamilata allati tastaiqizu min naumiha. Kalau tiflaha dicium tak, Bu? Kenapa Ustaz? Kalau tiflaha dicium tidak? Cium. Sama. Ya. Tashummul ummu tiflata. Berarti tiflata ini perempuan ya? Ya, tiflatahal jamilata. Ya. Ya, silakan Ibu tarjimi ilal Indonesia. Ibu itu mencium anak perempuannya yang cantik yang bangun daripada tidurnya. Yang kurang ya, maaf. Allati tastaiqizu ya? Lupa. Tastaiqizu min naumiha. Taib. Allati tastaiqizu. Kalau banyak gigi itu suka hilang giginya. Tastaiqizu min naumiha. Ya, min naumiha. Taib. Alhamdulillah. Jayyid. Bagus. Sekarang silakan siapa yang lain? Man yurid. Ayulqiya jumlatan ukhra, silakan. Ada yang mau coba lagi? Yashummu. Oke, saya buat ya. Yasummu. Ar-rajulu badanahu ba'da riyadatil jismihi. Ba'da riyadati al-jismiyati. Ya. Yasummur rajulu badanahu ba'da riyadatil jismiyati. Lelaki itu mencium badannya setelah olahraga. Bau gerak bau. Biasa ya. Setelah sport. Oke. Baik, ada lagi yang lain mau coba? Man yurid ayyulqiya jumlatan ukhra min hadhil kalimah yashummu. Silakan. Apa mau coba? Ayo. Alif mau coba? Atau Pak Andi mau coba? Pak Andi silakan. Baik. Ya. Kulu yaumin. Kulu yaumin. Ya. Asyummu abnai. Kalau gitu bukan kulu tapi kula. Kula ya. Nah, Ustaz. Kulla yawmin wa fi sya'nin. Ya. Kulla yawmin asyummu. Abnai Ya. wa binti. Oh, bintinya satu ya, Pak ya? Intinya satu, Ustaz. Anaknya perempuan satu, Ustaz. Abla wa binti.
Qabla. Wa zaujati enggak, Pak? Zaujanya. Ya sudah Ustaz. Wa zaujati. Wa zaujati. Qabla Ya. an adhaba ilal masjid. Baik. Qabla an adhaba ilal Masna. ilal masna'i. Ya, taib. Silakan Pak Andi terjemahkan ke bahasa Indonesia. Setiap hari aku mencium anak-anakku, Laki-lakiku ya. anak-anakku yang laki-laki dan anak perempuan dan istriku sebelum pergi ke tempat kerja atau ke pabrik. Ustaz. Ya, pabrik. Kalau di Singapura apa pabrik itu Masna? Kilang ya? Hilang. Ya, kilang. Ke kilang. Sebelum pergi ke kilang atau pabrik atau factory. Sudah, alhamdulillah. Sudah 3 kalimat. Ada yang mau coba lagi? Yasumu. Cukup, yasumu. Nah, kalau cukup kita pindah ke kata yang lain. Madumtu. Nah, madumtu ini bagus nih. Ini perlu. Madumtu. Masih. Madumtu. Madumtu. Di sini tulisannya madumtu. Berarti dumtu ini pilnya apa domirnya? Ana. Ana. Nah, Ana. Bapak Ibu boleh tukar menggunakan domir yang berbeda. Misalnya madama, madamats, madumna, atau yang lain. Sesuaikan dengan Madam. domir yang akan kita buat. Alif mau coba? Boleh, Pak. Bentar, Ya, Pak. silakan. Alif. Yang lain dulu, nanti baru Yang lain dulu boleh. contohin. Contohin. Misal. Baik, saya buatkan dulu satu ya, saya beri contoh. Yata'allamu. Al-mar'u madama hayyan. Sudah, pendek saja. Yata'allamul mar'u madama hayyan. Seseorang belajar selama dia masih hidup. Atau maaf ya, ditukar dengan yata'allamu tapi ta'allama. Sebab madamanya fil madi ya. Ta'allamal mar'u madama hayyan. Ta'allama, jadi biar sama. Madi. Ta'allamal mar'u madama hayyan. Seseorang belajar selama ia hidup. Itu yang pertama. Silakan yang kedua, siapa mau coba ambil kesempatan? Tafadhol. Tafadhol. Satu lagi saya. Amantu billahi madamatis samawati wal ardu. Ini betul tidak ya kalimat ini secara makna, Bapak Ibu? Aku beriman kepada Allah selama ada langit dan bumi. Betul tidak kalimat ini? Macam tak kena Ustaz. Sebab madama ini kan mesti ada isim madama dan mesti ada khabar madama. Oh, boleh. Saya ini- pernah menemukan dalam ayat dalam kitab untuk madamat ini bisa digunakan tanpa khobarnya. Cukup madamatis samawati wal ard. Oh. Kita temukan dalam kitab-kitab doa itu suka ada. Ah. Madamatis samawati wal ard. Seperti ma baqiyal lail wan nahar. Ma baqiya makana itu sering dalam bahasa Arab itu tidak diikuti dengan khobarnya. Cukup dengan isimnya. Artinya boleh. Okay. Begitupun kalimat ini, amantu billahi madamatis samawati wal ardu. Aku beriman kepada Allah selama ada langit dan bumi. Nah, ini
Secara bahasa benar, tetapi secara mana benar enggak nih? Ya, ini tak benar, Ustaz. Kita mesti aman tu bila ini Abadan. abadan. Nah, Abadan. jadi sudah berkiamat, tak ada langit bumi, dah habis hancur semua pun mesti tetap beriman. Ya, makanya ini jangan amantu billah ya. Amantu billah. Jadi apa yang lain? Coba apa kata Bapak Ibu? Itu anak terang. Ta'allamtu madumtu hayyan. Ta'allamtu madumtu hayyan. Bu Sukarti, bagaimana tadi Bu? Maaf. Ta'allamtu, ya, madumtu hayyan. madumtu hayyan. Ta'allamtu madumtu hayyan. Aku belajar selama aku hidup. Ya, baik. Ini domainnya ana ya. Baik, yang nomor 2 ini saya mau selesaikan dulu. Madamatis samawatu wal ardu. Apa kalimatnya? Yang lebih tepat. Ustaz, Pak Andi bagaimana? Mau buat kalimat yang iya. Ya. Kalau bahasanya anak muda kan Ustaz. Uhibbuki madamatis samawati wal ardu. Ya. Uhibbuki. Ya, ini bahasanya Pak Andi saat muda ya. Jiwa-jiwanya. Uhibbuki madamatis samawati wal ardu. Ini Jadi bahasa ini orang. kalau di akhirat nanti dah tak hobi lagi, tak Orang lain. ada hope lagi. Orang lain. Iya. Ya, ini bahasa apa? Bahasa anak muda yang sedang Ya. jatuh cinta ya. Berpacaran. Sedang kasmaran. Ya. Ini yang nomor 2 apa? Madamatis samawati wal ardu. Ntar, saya mau buat juga. Tapi yang mananya kira-kira tidak yang mananya yang tepat gitu ya. Kalau hibuki sudah Pandi yang buat. Apa ya misalnya apa yang tepat ya? Ada yang boleh bantu boleh. Selama ada langit dan bumi. Atau gini. Yang Ustaz, ini apa? Kamu akan diuji. Oh, bagus Uji. itu, bagus. Diuji apa tuh? Apa tuh? Betul. Apa diuji itu? Gini aja, Bu. Kunta. Bagus itu, konsepnya bagus ya, bagus. Kunta di balain. Oh. Atau fil balai. Kunta fil balai, madamatis samawati wal ardu. Betul. Kamu akan selalu berada dalam bala. Bala itu bisa ujian juga. Iya. Selama ada langit dan bumi. Ya, ini bagus, lebih bagus. Lebih pas ya. Alhamdulillah. Baik, sudah 4 nomor, sudah 4 jumlah, sudah 4 Ustaz, ayat, kalimat. Afan mau nanya Ustaz. Ya, Yang Pak Andi bagaimana? uhibbuki itu harusnya fi'il madhi apa mudhari Ustaz? Ya, kalau yang saya temukan sebenarnya bisa juga fil mudhari. Aku akan mencintaimu selagi masih ada matahari dan selagi ada langit dan bumi. Boleh gunakan fil mudhari. Kalau kita temukan dalam kalimat-kalimat bahasa Arab ya, meskipun madamanya gunakan fil madhi, tapi fil sebelumnya boleh gunakan fil mudhari. Hibbuki madamatis samawati wal ardu. Tidak harus selalu fil madhi. Kalau madamanya fi'il mudhari apakah tepat juga Ustaz? Tidak ditemukan. Ma baqiya makana madama, seingat saya tidak digunakan dalam bentuk mudhari'nya. Misalnya uhibbuki ma tadumus samawati wal ardu. Seingat saya tidak ditemukan.
Jadi tidak digunakan dalam bentuk mudhari, hanya fil madinya saja. Mada matis samawati wal ardu. Yang seingat saya ya, seingat saya. Begitupun baqiya, ma baqiya. Tidak ma yabqa. Ma ini kan ma dzarfiyah yang mananya selama. Damat kekal abadi. Ma baqiya selamat tinggal. Makana wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Tidak mengatakan ma yakunul abdu fi auni akhihi, tidak. Oh, Jadi kalau madama, mabakia, makana itu mananya sama, tetap menggunakan fi'il madhi, tetapi fi'il sebelumnya bisa gunakan mudhari, bisa gunakan fi'il madhi. Seingat saya begitu ya. kalau makna mazala itu sama apa beda Ustaz? Mazal artinya masih. Mazal masih artinya. Kalau madama ini Ustaz? Madama itu artinya kekal atau Oh, selagi masih ada kekal, selagi masih ada langit dan bumi. Masih ada. Madama sih maksudnya adalah masih ada. oh nah Ustaz. Kalau mazala kan artinya masih. Mazala Muhammadun yata'allamu. Muhammad masih belajar. Bukan masih ada. Kalau madama masih ada. Selalunya Ustaz, madama kalau diterjemahkan selagi. Selagi atau selama. Kalau di Indonesia boleh selagi, boleh Selagi, selama. betul. Ya. Kalau mazala masih. Kalau madama atau Mazala, betul, mazala masih. sama. Atau selagi. Atau sepanjang gitu ya Ustaz ya? Ya. Madama Sepanjang. juga sepanjang. Sepanjang. Ya. Sepanjang aku Sepanjang mati ada itu. langit dan bumi. Tapi ada sepanjang ada kata ada. Sepanjang ada langit. Sepanjang masih ada langit dan bumi. Selama masih betul. ada langit dan bumi. Selagi masih ada langit dan bumi. Sepanjang aku masih hidup gitu Ustaz. Sepanjang aku masih hidup. Dalam Madum ada langit dan bumi. Nah. Masih ada waktu, masih ada waktu. Satu lagi. Satu lagi, silakan Ibu Haji. Istalqa. Oh, cukup madum tuh sudah cukup? Boleh saya cuba satu. Ya, Abang, Aidil silakan. Tanawal ad-dawa'a madama al-alamu mustamirun. Ya, bagus, bagus, bagus. Tanawal ad-dawa Ad-dawa'a madama madama al-alamu mustamirun. madamal alamu Because got something inside the one feel like scared and then he's like Daddy and then he do like this. mustamirun. Tanawal ad-dawa madamal alamu And then he's like mustamirun. Abang terjemahkan, silakan. Makanlah ubat selagi rasa sakit itu masih lagi berlanjutan. Masih berlanjut, masih berkelanjutan. Ya, bagus, selamat, alhamdulillah. Cukup ya untuk madum tuh. Satu lagi, istalko, terakhir ini. Istalko. Bentar, tulisannya kurang bagus. Istalko. Istalko. Istalko itu maknanya di sini tidur ya. Membentang apa? Berbaring. Ya, berbaring. Coba, silakan siapa yang mau ambil. Berbaring atau terlentang ya. Tidur lah, di sini maknanya tidur. Membaringkan tubuh atau menelentangkan tubuh. Saya beri contoh dulu. Istalqatiflu Apa itu? badanahu indan naumi. Anak kecil itu membaringkan atau menelentangkan badannya pada saat tidur. Ketika tidur. Ya, cukup. Silakan siapa mau coba yang lain. Okeylah Ustaz, saya cuba.
Ringkas-ringkas. Istalqaitu Istalqaitu. ala sariri Istalqaitu. ala sariri Ya. ba'da an Ba'daan. um, ba'da an Ba'da salati subhi. apa dia? Ba'da salati subhi. Setelah ngantuk. Setelah mengantuk. Ini mengantuk apa? Naisa ya nasu. Nisyan. Naisa. Naisa. Oh, Ba'daan. li'annani Ini ba'daan bagaimana ba'daan? tak payah ba'dah lah Ustaz. Jadi tak payah ba'dah. Oh. Istalqaitu ala sariri. Itu ala sariri li'annani li'annani ta'iban ulah. Ta'ban. Ya. Li'annani. Oh, li'annani ini mengantuk apa lagi? Na'isat. Mengantuk. No. Naisatun. Na'isatun. Li'annani na'isatun. Naisatun. Karena aku mengantuk. Ya. Aku membaringkan atau aku menentangkan di atas katil ya, di atas Katil. dipan, atas ranjang karena aku mengantuk. Baik. Sebentar lagi kita akan menikmati alas tadi. Itu bagi isyarat Ustaz. Itu gambaran bagi tidur. Isyarat ya. Gambaran Ustaz, gambaran. Gambaran beritahu Ustaz. Dah penat. Ya, sedikit lagi. Dua lagi contoh, siapa mau coba silakan. 2 kalimat lagi. Bu Sukarti silakan. Dah banyak lah. Ana sengaja buat tapi tak sedap, kesian orang lain tak cuba. Okey. Tak ada orang cuba, buatlah Su. Ada mau coba silakan. Yang lain dulu. Saya coba Pak. Ya, Pak Haji Parman silakan Pak Haji. La tastalqi. Tastalqi. La tastalqi. Oh, la. Ya, sebentar. Jangan baring. Indama al-ustazu allamahu. Allamaka. Tastalqi indama. Al-ustazu. Ya, indama setelah indama harus fi'il madi dulu. Fi'il madi. Indama allamaka gitu ya. Allah. Allamakal ustadu begitu. Jadi Pak Haji, indama al ustadu allamaka. Nah, karena setelah indama harus fi'il madi, maka posisinya bertukar. Jadi indama allamaka dahulu, baru al ustadu. Ya Pak, okey. Ustaz, ini Ustaz, mereka yang dah buka video mungkin berbaring. Lah, tidak. Tidak. Semuanya baik-baik. Tastalqi indama allamakal ustadu. Okey, alhamdulillah. Ada yang coba satu orang lagi? Ada satu orang lagi silakan. Ada yang coba? Terakhir. Al-jumlatur rabi'ah. Silakan siapa mau coba? La tastalqi ba'da salati subhi. Ya, la tastalqi ba'da salati subhi. Khaufan. Khaufan. Khaufan antamuna. Apa itu? Takut nanti awak tidur. Selepas subuh tak bagus. Antanama. Antanama. Khaufan. Boleh tambahkan min ya. Khaufan min antanama. Khaufan min antanama. Min. Selepas khaufa ya khaufu biasanya menggunakan min. Biasanya, meskipun boleh tidak.
Khaufan min antanama atau khaufan antanama boleh. Khaufan antanama atau khaufan min antanama. Nah, tafadholi antu tarjimi Ibu Sukarti. Jangan awak berbaring selepas solat subuh. Ditakuti awak akan tertidur. Nah, takut awak atau kamu akan tidur begitu. Ya, alhamdulillah. Selamat, alhamdulillah selesai pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Selesai pembelajaran kita pada hari Jumat ini untuk belajar uslub meletakkan kalimat-kalimat yang banyak beragam tadi dalam kalimat yang sempurna. Alhamdulillah. Ustaz, Selesai. boleh bertanya Ustaz? Oh, Pak Andi bagaimana? Silakan. Tadi kalau bedanya ingda sama ingdama itu apa Ustaz ya? Setelah indah harus isim. Setelah indama Kalau harus fi'il. fi'il Ustaz, selepas indama fi'il. Ya, itu saja. Ha. Selepas indama harus fi'il. Selepas indah harus isim. Ya, betul. Itu saja. Simpel. Itu sama juga dengan yang ba'da sama ba'dama Ustaz? Iya. Ba'dama, hinama, waktama, apalagi hinama, ada hina, ada hinama, ada indah, ada indama, ada wakta, ada waktama. Nah, Ustaz. Gitu aja. Jadi kalau ada ma berarti fi'il sesudahnya. Biasanya fil madi begitu. Indama tanawaltu, hinama tanawaltu, waktama tanawaltu. Tapi kalau inda tanawuli, hina tanawuli, wakta tanawuli, isim. Nah, Ustaz. Simpel ya? Nah, satu lagi Ustaz. Ya, bagaimana? Tadi di awal ada kata yang tetapi itu bal, pakai bal gitu aja. Itu Ya. kalau kita membedakan dengan walakin atau walakina bagaimana Ustaz? Kapan kita pakai bal itu Ustaz? Setahu saya boleh kita gunakan dua-duanya. Lakin juga huruf atof. Nah. Huruf atof. Tapi kalau lakinna itu sesudahnya harus isim. Lakinnal kolama tawilun. Tapi kalau lakin itu maknanya tetapi juga ia masuk huruf atof. Nah. Contohnya gini. La takun kadzaban. Bal siddiqon. Atau la takun kadzaban. Lakin siddiqon. Nah, lakin dan bal itu sama-sama huruf atof. Sehingga kata sesudahnya menjadi ma'tuf kepada kata sebelumnya. Nah, tetapi kalau menggunakan huruf negatif ya, la takun, lastu, itu biasanya kata tetapinya menggunakan bal biasanya. Nah, jadi boleh dua-duanya. Boleh Tapi dua-duanya. ada kadang di ayat Al-Quran itu ada bal itu diartikan bahkan ya Ustaz ya? Ya, kalau tidak dalam kalimat negatif. Bal bermakna tetapi kalau berada dalam kalimat negatif. Bal bermakna bahkan kalau berada dalam kalimat positif. Positif ya. Nah, Ustaz. Mudahnya begitu. Baik. Jazakallahu khairan. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini lebih santai. Jadi lebih cepat kita membahas pelajaran sampai 8 nomor ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini
ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.